Berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallahul aliyyul a'la wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafa war rasulul murtada wal waliyul mujtaba. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina yawmal qiyamah Muhammad wa dhukhrina Muhammad wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa wa ahli al-ilmi wat tuqa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirat al-muhtaramin, guru-guru kita, para alim, para ulama, alhamdulillah banyak hadir pada kesempatan siang hari ini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disihatkan badannya, amin ya rabbal. Bapak Pratin Pekon Sukananti, Adinda Ketua LHP Pekon Sukananti dan segenap aparatur pemerintah Pekon Sukananti yang hadir, kita doakan pula mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji, Ketua Masjid, Ketua PHBI, kesedada hadirin hadirat jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teristimewa hari ini yang kita banggakan, yang kita cintai, adik-adik kita tim Hadrah Al-Hijrah. Kita doakan mudah-mudahan selalu eksis untuk berselawat kepada Nabi, diberikan kesehatan, panjang umur, cepat sampai jodoh, amin. Bujang kali kan? Oh, alhamdulillah, bangga kumpul kau. Luar biasa. Alhamdulillah begitu banyak nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita, yang dikaruniakan kepada kita sampai detik ini, sampai saat ini, sehingga dengan banyaknya nikmat dan rahmat Allah kita dapat bersama-sama hadir, duduk bersama, bersilaturahim, bertolabul ilm di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini. InsyaAllah dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan banyaknya rahmat yang Allah karuniakan kepada kita, InsyaAllah akan lebih banyak pula kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah pula duduknya kita di majlis ta'lim pada hari ini adalah salah satu bukti syukur kita akan nikmat-nikmat Allah yang banyak itu, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, hari ini kita dikumpulkan oleh panitia, dan alhamdulillah di samping dikumpulkan dan rutinan kita pada tiap-tiap tahun apabila datang bulan Rajab kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu memang hati kita digerakkan oleh Allah, sekali lagi digerakkan oleh Allah untuk menghadiri majlis-majlis seperti ini. Insyaallah keberkahan akan dilimpahkan dan diturunkan di dalam majlis kita pada siang hari ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudariku, bapak, ibu, nah nami juga dia beri jema mesin tadi. Nulis sini saja aku, banyak kerbai. Oh, jangan para iganya kalau batal. Wala jaga jarak dia aja ya. Oh, ya oh, jangan para iga ibu-ibu Kupit ini luar biasa bapak-bapak. Jadi ceritanya aku sampai balik di kebun dia satu balik aku bini dia lagi salaman ke aku. Oi ngapa juga kalau kan kupit kamu oi dia tu dia kupit rugok keli juga. Oh, laju salaman luar biasa.
Jadi alhamdulillah kita menghadiri majlis ilmu, majlis taklim, dan insyaallah ibu-ibu selalu disampaikan di guru-guru kita, di guru-guru di majlis taklim di Al Hidayah ini begitu banyak, begitu luar biasa keistimewaan pahala yang Allah berikan kepada kita yang duduk di majlis-majlis seperti ini. Selalu disampaikan dan diulang-ulang, apa kata Nabi, sejenak saja kita duduk di majlis seperti ini, semegi enggak kita melaksanakan solat sebanyak 1000 rakaat. Luar biasa. Sehari semalam belum tentu bapak enggak ibu kita melaksanakan solat sebanyak 1000. Belum tentu. Aku sehari pribadi seumur hidup sampai mbak inilah tua umur ini belum kelah sehari semalam solat sebanyak 1000 rakaat. Julu suka pi majlis ilmin khairun lak min antusalliya alfa rakaat. Lebih baik atau membandingi pahalanya kita melaksanakan solat sebanyak 1000 rakaat. Dengan demikian kita hanya sejenak duduk, kita luangkan waktu sejam 2 jam, tatkala sampai zuhur, akan tetapi pahala yang begitu besar kita mendapatkan pahala solat sebanyak 1000 rakaat. Luar biasa. Hanya selalu pula disampaikan alangkah sukanya ngajak kerbai ni ngaji, khususnya kerbai-kerbai muda nyala beri dah. Kata menang alasan amu batin dia nak kata rajin ke mata nahan bawa batin dia kan ada dah rajin nyala dah. Oh batin oi. Oh maluan ngak kumis sampai rajin ngaji. Oh yang kerbai yang langkah sukanya khususnya kerbai-kerbai muda. Kalau suka nian Mak Ji pang dia Pak Ahmad tadi ganti namanya, Pak Ahmad Nur Sodik. Suka nian mau ngajak ibu-ibu muda khususnya. Tadi aku pai lalu, oi ngap dia masih duduk di gegarang ini juku ngaji. Oi kina itu nih ngelayut katanya. Ngasuh ini nah juku belum tahu ngaji juga kerbai ini muka ngasuh dah juku belum tahu ngaji tahun ini. Minta mendak cek lah besar tahun depan ngaji ayo kang ngaji ayo rupa-rupanya satu bertemu ulang ngasuh lagi. Nah kak bila dengah ini ngaji juku apa kali ngasuh ini lalu saya kali lah ngasuh cucung lah bahalangan pula ngaji dah ngaji ibu-ibu muda nyala dia deh. Kerbai-kerbai muda harus ngaji. Kerbai itu maktullah lagi muda dek ngaji lah tua dia beri kata lambat kita ngaji. Luar biasa pahalanya. Gi duduk saja nganingi guru-guru ngaji, nganingi Ustaz Sueb, nganingi guru-guru kita yang ada di sini, Ustaz Kasdi dan lain sebagainya, Kak Haji. Banyak guru-guru ngaji kita manfaatkan. Kita kan berdosa kamu tidak ngaji, tidak datang ke majelis-majelis taklim. Kan tak jadi Tuhan bagi dosa. Ngaji dengar. Ngaji hanya nganing saja buat speaker kan dia kan ngucup model itu nyala dia. Baiklah ibu-ibu muda mumpung ke awas penghinaan, mumpung pendengaran masih awas, kita nak selalu ngaji, ngaji selalu diingatkan di guru-guru kita madaknya dalam syair-syair indahnya. Padang bulan padange, ayo sama-sama ayo padang bulan padange kaya rina rempulane sing awe ngelingake yen ngaku beriman kudu sing rajin hadir pengaosan, kudu sing rajin hadir pengaosan. Monggo sami-sami Allahumma ayo sama-sama iki dina ojo lali lunga ngaji takon marang kiai guru kang pinuji. Iki dina ojo lali lunga ngaji takon marang
Kiai guru kang pinuji enggal sira ora gampang kebujuk setan. Insyaallah kita menang lan kebagjan. Monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin fi'il billahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ayo pakai bahasa Sunda sama-sama. Oi tung dire di bawah cabi, jangan tertawa itu. Maklum biasa, selawat semendeng. Ayo sama-sama, ayo. Oi tung dire di bawah cabi. Oi cabi embun di bawah kandis. Ayo sama-sama. Oi tung dire di bawah cabi embun di bawah kandis. Oi la tua empai dah ngaji mata gabun gigi la abis. Oi la tua empai dah ngaji mata gabun gigi la abis. Allahumma sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilminahi salatan imatan bina wa fi mulkillahi salatan daimatan bina wa fi mulkillahi. Ayo, sekali lagi. Ayo. Amu unji pancung ye mudeng. Unjilah tuwe pikuk ka saja. Ayo amu unji pancung ye mudeng. Unjilah tuwe pikuk ka saja. Oi ndak ngaji mumpung gi muda. Ngajilah tuwe elok pula. Oi ndak ngaji mumpung gi muda. Ngajilah tuwe elok pula. Ayo sama-sama berbian. Allah sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa maulana Muhammadi bi ilmillahi salatan daimatan bina wa fi mulkillahi salatan daimatan bina wa fi mulkillahi. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe. Oyamu ada pengajian kata alasan, itu tandanya
itu tandanya kurangnya iman. Oh ya mu ada pengajian kata alasan, itu tandanya kurangnya iman. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa maulana Muhammadi adadama bi ilmillahi salatan daimatan mina wa fi mulkillahi ya salatan daimatan mina wa fi mulkillahi. Dem, aku kira inilah aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu artinya ibu-ibu kita nak ngaji, payahlah kerbai-kerbai muda doh. Alangkah sukanya kerbai muda diajak ngaji, Mak Haji. Ayo bapak-bapak ajung kerbai ngaji, kamu tanggung jawab pagi lusa. Kamu dek ngajarinya di rumah, kemudian dek kamu ajung ngaji, dek gerah ngaji. Ibu-ibu yang muda ini ajungnya dek dari laki ngaji. Hah? Oi ajungnya, oi. Ndak ajung deh, ngadek tu ngaji. Jangan takut nggak guru-guru ngaji, dek galak nginai kamu guru-guru ngaji ini. Takut mana kinainya di guru ngaji? Ya deh. Nyalah guru ngaji. Apalah sama-sama kita ngaji, kita ramai kah kita makmurkan Masjid Al-Hidayah ini, payah kita bangunnya. Nyalah berde, ambil diisi enggak pengajian. Ada satu ngaji dek nambah-nambah lagi 15 20 jamaah majelis taklim ini. Kau mana? Padahal pemangku sini ada 100 orang kerbainya. Hah? Nah kemana ya 75 ya 80 tadi? Ya hadir-hadirnya lah tadi. Kerbai-kerbai labis gigi enggak mata lah kabun tadi. Oh, gila ya muda-muda. Cuman jangan salah sangka pula bapak-bapak. Mentang-mentang ngajung kerbai muda ngaji. Nah ini guru ngaji ustaz nak nginai kerbai muda kan ini. Lak gawi. Dia kagak lak guru-guru ngaji ni nginai kerbai muda, ada kerbainya muda lagi pula di rumah. Nyelam dia deh. Oh, makanya tadi selalu ku sampaikan bapak-bapak, enggak ibu-ibu ini, bukan dia disampaikan. Selalu disampaikan diulang-ulang, oi kerbai juga. Ibu-ibu, kamu ngaji, kamu ndak kata mana bedak lalu 3-4 raginya dai itu juga. Anti berkerudung udim. Kadang saya tekan ngaji, latanya laki kemana kamu kang ngaji? Saya ngajar Ustaz Sueb, Ustaz muda. Aduh. Saat ngaji lah mulai 2-3-4 raginya. Kadang-kadang lah takut guru ngaji sab didengar ini. Oh, lalu bedak kerbai ini. Ay. Alhamdulillah guru-guru ngaji muda-muda ada di sini. Cuma nama kirilan warang sailan ngajar kamu itu aku dari bang itu. Ada nak bedak Ustaz Sailan ngajar batin tua. Kapan kerbai ini bapak-bapak? Hanya Ustaz Sueb, Ustaz Kasdi, Ustaz muda ngajar. Oh, pakaiannya. Oh, kapan kamu ini? Kamu batin. Lah, aku menang nih, Kang Aje. Ustaz Sueb segini. Jumat depan lah 40 sab ngajar. Ustaz Kasdi, Ustaz muda. Jumat ketiganya sab ngajar Ustaz Sailan. Mulai kemelampiran. Oh. Ratapan Ustaz tua. Oh, semegi saja ibu-ibu Ustaz muda, Ustaz tua. Ini apa bedanya? Sab kita pergi ngajar kita harus tetap hadir. Kita ramai ke majelis-majelis taklim rugi kita yang tidak ngaji. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktunya kita tidak tahu lagi ngaji. Nyala berde. Nampur ini tadi kami di Sukaraja itu hampir setahun dek ngaji-ngaji 4 kali pertemuan. Oleh karena ada instruksi bupati sedang ada kegiatan yang sifatnya ngumpul kaji mendak dirhentikan. Nyala deh. Anda tahu ada waktunya kita tidak tahu ngaji. Mumpung ada kesempatan ngaji, kita harus ngaji. Setuju? Setuju bapak-bapak? Nah, kamu batin ini rajin ibu-ibu ini ngaji saja gawit ini. Tidak kat kaki kamu masih galak malas ini. Kamu batin ini, hai. Tung ngaji saja gawinya batin ini. Kumesnya toh yang ngaji maluan. Ini deh bapak-bapak. Napailah kita ramai kah? Kita nak ribang ngaji, nak galak ngaji kita ini, nak haus dengan ilmu agama. Nyala dia deh. Nah tadi luar biasa adik-adik kita. Mana dai cilik tadi mana? Mana dai cilik? Mana tadi?
Hah? Mana? Dek, sini. Mana suang lagi? Hah? Sini kira suang. Luar biasa ini, bangga kita, enggak ada jema-jema kecil main ini, masih galak tampil di depan kamu. Aku sering ceritakan ke ibu-ibu, aku pacak berani tampil depan kapu-kapu ini benazar nyembelih ayam, bapak-bapak. Karena satu balik di jauh satu khutbah sengkiap telile kain aku, lagi metal. Hanya bercelana, oi. Lagi metal. Hanya tadi luar biasa kita saksikan dia benar beli canggungnya berpantun-pantun, solawatan dia. Nyala dia. Bangga kita jemu-jemu ini nih. Kawas inilah kita cakap bibit penceramah-penceramah. Alangkah sukanya cakap penceramah di dusun kita. Nyala dia deh. Hanyalah di bibit-bibitnya. Belajar rajin, Deng. Siapa namanya? Hah? Mana kancingnya tadi? Kita sawer kuda ya. Sawer. Sawer kita bangga enggak cuma lu ini. Doa tinggal panitia. Nak rajin ngaji ya, maka rajin, maka Abdul. Jajan. Luar biasa. Ndak bangga kita ada jemu-jemu kecil main tak dukung. Nyala dia bapak-bapak. Ndak ribang kita amu ada dak cek galak lu ini. Bangga kita amu dulu jemu-jemu tua kita bangga anak-anak yang pacak ngaji. Nyala pada dia. Maaf Pak ini lagi kita jemu tua ini lebih bangga amu anak-anak kita pacaknya nari enggak bernyanyi. Nyala dia. Kita ndak lebih bangga amu anak-anak kita pacak ngaji. Galaklah tampil di depan umum Pak ini. Nyala pada dia bapak-bapak. Aku madaknya kata ndok, nak, amu dengar mengkhatam ke Quran tahun ini ku sembelih ke kambing dengar. Alhamdulillah khatam Quran sembelih kanya kambing lindung madaknya. Mbak ini hari mak tulah pula. Nak, jeko, amu dengar khatam Quran, kanya khatam Quran. Amu dengar pacak baca Quran ku sembelih ke kambing. Hanya alhamdulillah belum pacak melaksanakannya karena musim kecil. Kalau rupuk ini di panitia, kambing kanduk panitia. Luar biasa, nak bangga kita ibu-ibu. Boleh kita bangga anak kita pacak nari, boleh kita bangga anak kita pintar bernyanyi. Hanya kita nak lebih bangga anak-anak kita galak ngaji. Luar biasa adik-adik kita. Sehingga kita lepas kewajiban pagi lusa, kita memang di rumah banyak kesibukan ke kebun ke mana-mana. Hanya kita lah masuk ke TPA, lah kita antat ke guru-guru ngaji. Alhamdulillah banyak guru-guru ngaji di sini di masjid, pada guru, pada Adinda, Ustaz Rahman, pada Ustaz Kasdi, pada Ma'aji, banyak langgar pada kita, luar biasa. Sehingga pagi lusa kita apabila ditanya oleh Allah, Allah ajar ke anak kita ngaji, ya Allah laku ajar ke anakku ngaji melalui guru-guru ngaji yang ada di dusun kami. Yang ada bangga kita. Amu dulu alhamdulillah Mbak ini masih dilanggar guru-guru ngaji, dilanggar guru di Lembak nih, di Ulu. Apabila khatam Quran di injek anjam ka. Amu madaknya kami khatam Quran ditandu ibu-ibu di arak beramanatak tengah dusun keliling. Di kita anjam injik ribang anak-anak kita lah pacak ngaji. Nyala berde. Itulah yang menyelamatkan kita pagi lusa ibu-ibu. Gerahi anak-anak ngaji belajar kayasin dan tahlil doa itulah yang kemanfaat ngak kita. Nyala berde. Maaf nian Mbak ini hari bapak enggak ibu. Kita mau urusan agama masih agak dikesampingkan. Anak kita minta sepatu bola harganya 300.000, 250. Langsung kita belikan nyala berde. Hanya kali urusan agama kita agak suka. Tadi ku kena nyawer berapa saweran tadi? Bisa juga kan? Bagi ya nyoy. Tadi selawatan ditunggu-tunggu lempat bait deh kena sawer jemeng. Tambah sebait lagi masih diam panitia. Dia pengertian panitia ini. Mama. Kayak aku nah. Biasanya aku kamu undang-undangan tuh dia Mbak ini. Kopi biasanya. Kopi labe biasanya.
Nah, luar biasa. Kita nak bangga anak-anak kita amri pacak ngaji. Boleh kita bangga anak-anak kita pacak nari. Boleh kita bangga anak-anak kita pacak bernyanyi. Hanya kita tak lebih bangga anak-anak kita pacak ngaji. Apalagi lalu ading-ading kita tadi. Apalagi kita bangga nian kat bujang-bujang yang ada di belakang ku ini, bapak ibu. Bangga nian kami kat kampung kamu. Bujang-bujang galak selawat kepada Nabi, ngajak umat berselawat kat Nabi, cinta kat Nabi, minta-minta gacang sampai jodoh kamu ini, oi. Di belakang tu langi nak gala gadis nak kamu ini. Oh ya, aku katanya nak baju batik itu. Wow. Aku nak ia pementong saja katanya. Mak gelabak gelibekannya bagi lusa. Oh, luar biasa. Adik-adik kita dukung, kita lestarikan insyaallah dalam waktu dekat ini di Sukaraja kami akan belajar pula hadrah. Pok kami sebetulnya lebih dulu daripada ke Buka Haji ini. Cuman dek kami apa namanya? Kopet karena kopet. Laju dek langsung. Lalu salah tinggal kan oleh jam ini maluan sementara aku datang sakini. Nah itu salawat dan salam pailah sama-sama kita sampai kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan insyaallah dengan lisan kita basahi menyebut nama Nabi, lisan ini kita lazimi menyebut nama Rasulullah, kita akan betul-betul mendapatkan syafaat Rasulullah. Kita akan dikumpulkan di bawah naungan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis kita berada di bawah naungan Masjid Al-Hidayah ini. Baktulah pula harapan kita pagi lusa kita akan berada di naungan syafaat Nabi. Kita sama-sama ketahui sering disampaikan oleh guru-guru kita pada hari kiamat kelak matahari gi sejengkal gi sekilan di palak kita. Dek tahu kita bayangkan bak mana panasnya. Yang apa dia? Akan tetapi insyaallah yakin dan percayalah dengan kita selalu menyebut nama Nabi di dunia, lisan ini kita basahi dengan menyebut nama Nabi Muhammad di dunia, kita akan mendapatkan syafaat beliau, dikumpulkan di bawah naungan syafaat Nabi sehingga dek kabdi asa panas sama sekali pagi lusa. Amin ya rabbal alamin. Selalu disampaikan dan diulang-ulang bapak enggak ibu, mohon maaf minta ampun. Kita ini apabila hanya gingandal ke ibadah selama ini, gingandal ke sembahyang selama ini, gingandal ke amalan selama ini, lom ke selamat pagi lusa di akhirat. Maaf nih anak itu termasuk aku. Lah banyak dia aku sembahyang kita, lah banyak apa ibadah kita, lah banyak apa amalan kita, sedekah kita, lom ke selamat kita. Hanya yakin dan percayalah bapak dan ibu, jangan sampai kita ragu-ragu apabila di dunia kita selalu menyebut nama Nabi, kita selalu melantunkan nama Rasulullah, diiringi tadi salawat-salawat lo adik-adik kita ini. InsyaAllah satu salawat yang kita lantunkan kepada Rasulullah dilupakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pasti dibantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kita harapkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir umur, yang menjadi penentuan kata Nabi innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan kita tergantung di akhir umur kita. Pacak jadi kita ahli ibadah di sepanjang umur kita, hanya di akhir umur kita belum tentu kita meninggal husnul khatimah, belum tentu kita meninggal dalam keadaan beriman bapak dan ibu. Hanya yakin dan percayalah apabila kita di dunia selalu menyebut nama Nabi, banyak solawat kepada Rasulullah dengan bentuk apapun solawat itu, insyaallah di akhir umur kita akan didampingi Nabi Muhammad, kita akan didampingi Nabi Muhammad untuk melantunkan dan dituntun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu harapan kita. Kata Nabi, wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun di antara kita kata Rasulullah di akhir umurnya ucapannya la ilaha illallah, kita dipastikan sebagai ahli surga bapak dan ibu, meninggal husnul khatimah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lada diiringi solawat di pekon kita yang tentunya masuk perdana ini kisah di Karang Agung, Mutar Alam, Tanjung Raya, melompat ke Sukaraja, melompat ke Padang Tambak sampai ada di Al-Hidayah inilah hadrah ini. Yang khususnya ya apa namanya jemaah-jemaah kita ini ya. Karena kita belum terbiasa dengan alat seperti ini. Insyaallah dengan hadirnya grup hadrah Al-Hijrah ini, insyaallah kita akan membiasakan lisan kita bersolawat kepada Nabi. Inji anjam luar biasa. Nyala dia diiringi dengan tabuhan-tabuhan tadi. Inji apa dia apa kamu? Setuju apa dia bapak-bapak? Ibu-ibu, inji anjam salawat ke Nabi? Oh, sawer. Oh.
Hanya ku kinai tadi nyawir kerba itu kali. Orangnya muda-muda itu. Nah kan. Ya ada deh. Awalnya kalau batal yang pada ige. Di masjid. Nah itu luar biasa. Kita biasakan lisan kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak enggak Ibu, hadirin hadirat saudara-saudariku yang berbahagia hari ini, alhamdulillah kita bersilaturahmi di samping bertolabul ilmi, insyaallah akan dimasukkan Allah dalam sebuah untayan mutiara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Silul arham, yang pertama kata Nabi, eratkanlah, sambunglah ikatan tali silaturahmi kamu ini. Sehari ini kita dikumpulkan oleh Rasulullah di samping li panitia kinaan li kita, akan tetapi hakikatnya Nabi Muhammad yang mengumpulkan kita. Lah 1400 abad yang lalu Nabi Muhammad meninggal, hanya masih pacak ngumpulkan kita umat Islam. Luar biasa, Nabi Muhammad jemunya lama meninggal dunia, hanya dikumpulkan kita di peringatan Isra dan Mi'raj Nabi, dikumpulkan kita di peringatan Maulid Nabi. Itu pada hakikatnya Nabi Muhammad yang ngumpulkan kita, Bapak enggak Ibu, di samping panitia yang begitu luar biasa, begitu semangat untuk meramaikan, memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, silul arham, sehari ini kita mendapatkan pahala silaturahmi di samping thalabul ilmi. Yang kedua, sama-sama kita saksikan dan kita nikmati wa at'imut ta'am, banyak bersedekah kata Nabi. Dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj ini, kita sama-sama biasalah mentradisi di pekon kita, di dusun kita bersedekah, bersedekahlah biasa, pacak nyumbang 5.000 sumbang ka di peringatan Isra dan Mi'raj, pacak 1.000 sumbang ka, pacak 10.000 sumbang ka, kecil enggak besar, dia jadi ukuran. Akan tetapi keikhlasan yang ada di dalam hati kita yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita biasakan bersedekah, selalu disampaikan ke ibu-ibu, sehari semalam jangan tinggal sedekah walaupun hanya sekedar permen kis. Selalu kusampaikan ke ibu-ibu. Menjadi program majelis taklim, satu hari satu malam harus bersedekah walaupun hanya sekedar satu permen ke 1.000 amu di warung kami ditungguin 6 amu badaka aji budet ini ngurus gelok itu 1.000 permen kes beli situ. Jadi jangan tinggal, ibu-ibu selalu kepesan nih tiap ngaji, di tas ibu-ibu jangan tinggal permen kes, kanik kita bersedekah nyala beli deh sutik jadilah, apalagi lebih daripada itu. Ini mana panitia datang, assalamualaikum rumah masing-masing. Salam, oh sini duduk. Hanyalah batak maaf panitia tu. Oh, duduk. Hai, kau nyampai kau masuk. Aku udah ngopi ku dah. Aku udah keluar ngopi. Ya. Satu ngopi. Lah menyampaikan maksud dan tujuan. Lah bermaaf lah terti. Di jemengoi. Ini ke Isra Mi'raj. Kita kan ada peringatan ini, peringatan itu, pengajian ini, pengajian itu. Jadi saya lah masuk ke dalam, lakinya tadi lah minta duit bajian yang dibawa lepetan baju 200.000, dia menggalang cintanya ibu-ibu. Sampai ke dinjuk kan enggak panitia, lah stop beli kerbai. Oi, alangkah besar 200.000 oi. Caklik main dari kata tu nak beli. Lah cintanya sini 200.000, lanjutkannya duit 10.000. Nah ini jangan salah 10.000 katanya, caklik. Nah ini namanya bini neraka amlo ini. Ada kamu jelu itu ibu-ibu? Hah? Dik dengar kok? Hah? Nah luar biasa. Kita nak biasakan bersedekah apapun itu. Alhamdulillah lah jadi tradisi kita dimanapun itu. Paling dikde kita amu ada jemu datang enggak kita, singgah enggak kita paling dikde. Kopi paling dikde. Jangan pula nak tanya jam raya itu. Kan ngopi, kan nyusu, kan teh, kata beli dengan ini ya. Kan nyusu. Rapat aku ibu-ibu. Oh, kang ngopi. Oh, juga jalan payu dia menang makan dia nak ngopi. Terima kasih banyak. Oh, masuk kerbai ini tadi. Tak ada dia kerbainya ini. Ada ngulang lagi, lala mengobrol, langsung pakai 20 menit ngobrol. Keluar dok, dia mau pula dia ngopi je. Wow, enak kalah payu dia memang nak bengkabus ah. Masuk lagi, belum mungkin. Keluar kopi tadi. Nah, ke mana ini? Ngulang masuk lagi, lala mau keluar lagi dok. Sebenarnya kan dibuat kaya, mana ngobrol dia pernah bukan cegi ngobrol saja. Oh nang kalah ibu ngan, nampai ada bengkari deh. Nah, udah mbak itu lah tinggal kayak gini masuk. Rupa-rupanya sampai balik dia keluar kopi dengan nak nyusu, nak ngeteh, nak segala macam tadi. Nah, cukup kerbai ini. Satu koki naik, satu masak air alas dandang besar lo jempaguan, kipil ke masak aja gue ini.
Maka dari itu lah menjadi pesankannya li nenek madaknya, nasi di rumah empuk dikit jangan tinggal, air di rumah kamu dikit jangan tinggal. Itu biasa kal. Jadi nenek moyang madaknya rajin bersedekah. Puyangan-puyangan kita madak yang ngajar kamang kita rajin bersedekah. Dia nak tanya, kamu nak ngopi, nak nyusu katanya Kak Haji. Oh, payah kamu ini menolak minta susu. Susu ya kalengan doh, boy. Tak pernah itu. Oh. Begitu. Yang kedua apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Tapi kamu ini tahu kayak ini kemukian ini, ya. Nyemon nampak tahu kamu ini nih. Aku dek kepayawan kamu ini tahu apa pencibik bermasker ini. Ama aku termasuk di dari bang bermasker ini. Kupit lagi kupit. Dek kabri kupit masuk masjid. Dek kabri. Percayalah aku kamu. Amu kupit masuk masjid Nabi Muhammad dustanya Nabi Muhammad mustahil. Tidak akan pernah ada Covid masuk ke dalam masjid ini, dan tidak akan pernah ada musibah terbesar yang kurun 15 tahun mbak ini hari ini daripada musibah tsunami di Aceh. Sudah ada jemu yang bernaung berteduh berlindung di masjid itu selamat kesedadanya, bahkan masjidnya utuh luar biasa. Apalagi sekedar Covid kita tidak terti Covid ni anak bekanya ibu-ibu. Maka jangan ragu ke masjid, silahkan ke masjid. Oh, nak rapat-rapatlah kamu ini. Hanya tetap jangan rapat menang. Lo ibu-ibu ini nah jarang-jarang dia batin ini loh. Kalau menang merapat main ini batin ini. Dia menang enggak peraturan pemerintah ya protokol ke apa? Pro apa itu Pak LHP? Protokol kesehatan protokol mana? Prokes. Itu tetap nak taat kepada prokes. Silahkan nak pakai masker. Empok dia kali pakai ya di bata. Nyala dia deh. Nah, di tempat-tempat yang rawan kita jangan tinggali. Nyala nak taat protokol kesehatan gitu. Di tempat-tempat kita ke pasar, kita kemana-mana. Cuman di pasar biasa-biasa saja. Ketika ke masjid kita sibuk Covid. Nyala dia deh. Ke pasar biasa kita nggak pakai rapatnya nyala deh. Kapan ke masjid kita nak protokol kesehatan. Ke pasar dempet-dempetan ada batin lampu di kerbai kemes ini tadi di saking rapatnya. Oh ngap di kamu lima ayat lah perintah di kerbai kan ada rapat. Biasa saja. Ketika ke masjid kita nak prokes nyala deh. Protes gitu nyala deh. Prokes apa dia di masjid kami kau sampai ke kemari kami sampai juga Pak perhatiin kami ini juga di emak ngenak sop di jarang-jarang ini juga memang perintah Nabi nak dirapat kas rapat-rapatnya karena Covid nak dianuka hanya juga ngegap rapat lebih rapat dari sop sholat kita di pasar lebih rapat dari sop sholat palangan juga udah dirapat kagak sop nak dirapat gak boleh kapan sembahyang nak prokes nyala deh di sembahyang di rumah di segala macam lalu di saya kata jam Yahudi jangan kudai sembahyang kamu ini woi lalak gitu nyala deh aku lantang nyampaikannya di mana kita pergi aku sampaikan itu kamu urusan agama kita nak prokes nyala deh urusan lainnya silahkan siapa yang berduit dia pacak bagok serami-raminya nyala deh taat pemerintah itu boleh cuma nak dipilah dan nak dipilih pemerintah yang taat nggak Tuhan apa dia pemerintah dia taat dengan Tuhan dia wajib kita taat kepada pemerintah itu dia wajib kita taat ke pemerintah yang taat kepada Tuhan jelas ibu-ibu ini bukannya marah ini namanya terbuka aku deh kalau nutupi kita ini tidak penuh keterbukaan jelas deh nak terbuka di majelis taklim terbuka di rumah nak terbuka di kamar mandi bahasa bahasa terbuka namanya kita sampaikan. Jadi jangan ragu masuk kamu ke masjid silahkan. Jangan alasan Covid kamu ini tidak ngaji tambah Covid kita tambah nak ke masjid ibu-ibu. Tambah Covid tambah nak banyak ibadah kita. Kalau kena Covid dia mati kita belum kalah ibadah. Takut enggak kok Covid. Kamu kata cuma belul kan Covid kaput 19 katanya. Ambil deh. Nah itu artinya kita jangan urusan dunia yang lain-lain jadi bermanfaat kita nak protokol kesehatan urusan agama ke masjid sembahyang nak taat nak protokol kesehatan tapi namanya ini kebijakan Yahudi nih
Memang kita tidak pernah seuzon ke sama manusia. Cuman ini kan untuk keagamaan lebih luar biasa. Mak mana jemaah Islam maka dia tidak ke masjid. Mak mana jemaah Islam maka dia tidak sembahyang berjamaah. Mak mana jemaah Islam maka dia meramaikan memakmurkan masjid lo kita ini. Jadi memang jelas itu kita tidak ikuti protokol kesehatan. Nak kita pakai masker, cuci tangan, pakai pengembusan tadi, oh tu diembus kata dia, kira-kira apa itu, likum namanya hair sanitizer, pengembusan tadi yang jempari, diembus. Nah itu kita terapkan itu boleh, bagus. Tindakan hati-hati namanya, menantang jangan boleh. Nah itu, hanya itu tadi, jangan dibalik. Kamu kita di badah-badah biasa, kita di prokes, di masjid kita nak setaat-taatnya, dia tahu itu diterima itu bapak-bapak. Oh ini ada jemaah media ini silakan diekspos dia kan apa itu siap aku menanggung jawabkannya. Oh jangan sampai kita galak dipuji oleh karena kita menyampaikan kayak dia ringke-ringke. Nyala dia. Oh silahkan jemaah nak mencaci kita, silahkan jemaah nak membenci kita, yang penting kita sampai kayak ringke. Nyala apa dia? Oh dia ini jemaah organan asak galak, silahkan organan. Yang penting ada duit sekian untuk membayar apa namanya? Pandai tahu itu? Surat izin apa? Surat izin keramaian lah dikecai dia baca asak galak. Tak apa nama dia ni. Dia mau berduit berkuasa. Dia tahu ni diam kamu ini. Baca sekian juta ke organ-organ kamu. Apakah dengan duit dia mau baca menghalang penyakit Covid itu? Yang ada deh. Nah kita sampai ke itu. Oh. Sedangkan di rumah ujung-ujung kemari nah di mana di rumah ujung-ujung besar aku hadir ke situ. Biasa saja dia jaga jarak tidak apa-apa itu. Artinya tadi kita tu nak pintar-pintarnya lah, kita nak taat kepada peraturan pemerintah. Hanya jangan pula kita urusan-urusan agama kita nak diabaikan. Nah itu tertib bapak-bapak ngai ibu. Yang pertama tapi silaturahmi. Sehari ini kita mendapatkan pahala itu. Yang kedua yaitu banyak bersedekah. Alhamdulillah lah bersedekah kamu menyedekahkan harta dan bendanya, tenaga, pikirannya dan lain sebagainya. Insyaallah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Perbanyak sembahyang tahajud, tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Maka dipastikan dengan 3 amalan tadi, silaturahmi, bersedekah, sembahyang malam, kita akan menjadi penduduk ahli surga Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Itulah kita sehari ini yang kita harapkan agar kita mendapat keampunan sehingga kita ditempatkan Allah ke dalam surganya dengan silaturahmi, dengan bersedekah, dengan insyaallah kita membiasakan sembahyang pada waktu malam. Bapak ngai ibu itu kita sehari ini kita berkumpul malam ini pada siang ini silaturahmi, bersedekah dan lain sebagainya. Kita mengharapkan janji Rasulullah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Selalu diulang-ulang kisah dan riwayat peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak enggak ibu, peringatan Isra dan Mi'raj diulang-ulang di guru-guru ngaji kita, di majelis-majelis taklim. Peristiwa ini peristiwa yang begitu luar biasa, peristiwa yang begitu luar biasa dan istimewa yang belum pernah ada dialami oleh manusia sesudah dan sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu peristiwa yang di luar jangkauan nalar dan akal manusia, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa Nabi Muhammad diisrakan? Tadi adik kita, qori kita membaca ke ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pada awalnya pada tahun itu disampaikan oleh guru-guru kaji kita, di penceramah-penceramah kita, bahwa tahun diisrakan Nabi Muhammad itu terkenal dengan sebutan Amul Huzni, atau tahun duka cita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapa disebut tahun duka cita atau Amul Huzni? Pada tahun itu Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh pamannya yang selama ini menjaganya dari musuh. Dengan adanya pamannya, musuh-musuhnya yang akan membunuh, yang akan mencelakai Nabi, pacak meredam oleh karena ada pamannya Abu Thalib. Hanya tahun itu pamannya Abu Thalib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ujian berat pun menimpa Nabi Muhammad pada tahun itu, tepatnya pada tanggal 11 Ramadan pada tahun 9 Hijriah. Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh suami istrinya tercinta, yaitu yang bernama Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala
anhu ditinggal wafat bininya Siti Khadijah, wanita pertama masuk Islam ibu-ibu. Siapa? Wanita pertama masuk Islam, wanita pertama raya melakukan sembahyang bersama Nabi. Sedak ada harta bendanya dicurahkan, dilimpahkan untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sedak ada mengenal Siti Khadijah seorang bangsawan. Bangsawan itu orang kata kita jemaah sini jemaah berbanda kata, sehingga 2/3 kekayaan jemaah Mekah adalah banda atau reta Sayyidatuna Khadijah. Saking kaya rayanya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, sehingga pada akhir umurnya kesedak adanya habis. Dia sedak adanya hanya tertinggal pakaian yang ada di badan beliau yang mempunyai 83 jahitan, 83 tambalan. Gitu itu banda yang ada yang tersisa. Padahal 2/3 kekayaan jemaah Mekah adalah kekayaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Luar biasa dilimpah kagala untuk Nabi Muhammad, untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di akhir umurnya permintaannya dia banyak. Padahal Allah telah menyiapkan kain kapan dari surga melalui malaikat Jibril. Allah telah siapkan kain kapan di surga untuk Siti Khadijah. Dia beri lagi pacak menutupi jenazahnya. Hanya Allah siapkan kain kapan dari surga, ibu-ibu. Hanya dengan adanya kain kapan di surga itu, gisikok permintaan kepada Nabi, wahai Fatimah, sampaikan kepada ayahmu, aku nak surban Nabi, dek kain kapan dek membalut tubuhku ini, surban Nabi pintaannya. Sehingga beliau berkata kepada Nabi Muhammad, wahai suamiku tercinta. Oh, itu Siti Khadijah. Entah apa kamu, mang tahu kamu mama ini, wahai suamiku tercinta apa? Oi saja. Luar biasa Siti Khadijah, wahai suamiku tercinta, maafkanlah semua kesalahanku semasa hidupku ini. Tentu pengabdianku belum akan sempurna di hadapanmu. Padahal sudah ada retanya lah dicurahkan, lah disedekahkan, lah dihabiskan untuk Rasulullah. Hanya masih minta maaf enggak lakinya lah dia. Masih minta maaf kepada Nabi Muhammad kalau kekurangan-kekurangan kepada lakinya, kepada suaminya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantauannya begitu indah, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, oi Nabi, oi mat ya Rasulullah, indahnya luar biasa enggak Nabi. Kamu mulai di sini dah indah pula nya enggak laki. Oh, pantaulah jangan lagi dede oi Bapang Siano ya. Nama itu ada oi. Nah itu Siti Khadijah begitu indah akhlaknya kepada suaminya. Lo Khadijah suka nanti. Toh. Tamu Khadijah suka nanti. Ngecapap kata entah aku dek tahu kami di Sukaraja. Ngecapap akaman batinnya lah dia. Sampai megangak batin dia lah katanya. Allah amu dia ni. Yalah dia. Jangan sampai paha dosanya begitu besar di sisi Allah bagi seorang istri ia melawan enggak laki. Yalah dia. Ngapa kamu nak taat enggak laki, tanggung jawabnya berat kamu batin ini ibu-ibu. Berat dia bapak-bapak. Berat, jangan di marah-marahi, dipengak-pengai. Kadang lelaki nyampai megangak saja, kerbailah segala macam. Nyala dia. Kecil, makanya kamu ini ada rajin minta maaf kepada Nabi. Kata Nabi kepada suami. Kata Nabi SAW, ibu dengar tak? Ingat tak? Kata Nabi SAW, man rafa'a sautaha wa fi riwayatin ayyuma imra'atin rafa'at sautaha fawqa sauti zawjiha, kerbai mana saja kata Nabi ia merangak melebihi suara lakinya, ini bahasa kitanya ini ya. Ia merangak melebihi suara lakinya, maka la'anatha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu fi dzalikal yaum, maka sedak ada benda yang terkena sinar matahari akan melaknat dia, ibu-ibu. Hanya ada padanya illa antatuba wa tarji', kecuali dia bertaubat kepada Allah dan minta maaf kepada lakinya. Mana cara minta maaf enggak laki? Lah baca apa kamu? Kau ditunjuk ia belum baca? Lah baca belum? Oh, caranya satu kapu batin ini balik di kebun, dia lah kepayahan, lah bermotor, lah kulat dalat, lah lagi kita semperuh, kita segala mana kita semut, segala macam semut pedas itu, dia balik di kebun, kamu siap-siaplah, kamu motor yang lari di depan rumah itu, ibu-ibu, siap-siaplah kamu gacang-gacang, ngau beramu. Nah, lah sampai batin ke peranginan, lah duduk di peranginan bergaduh. Jadi siap-siaplah, kamu kan mau petang lah bermasak, lah mandi, lah kamu nyala apa dia?
Oh, buat kala kopi bersusu dia biasa bapak-bapak. Kopi saja apa kopi susu? Kopi jok pula. Dia lah kepayahan duduk di peranginan, antat kala ke peranginan gak laki tadi. Nah, katanya kan, oi payah benar kamu sampai balik di kebun, sempoh gala gegeti semut pedas ini sebada ala sentot sebuta segala macam. Nah, dinjok ka bergaduhan, oi minumlah kopi. Nulih minum tadi. Berupa-rupa as nak minum kopi kuda ya nak notol ke dalam. Aduh. Nah, lambat itu. Nah itu satu laudehem kopi lah cerit dia minumnya dok jawabkan nah decep-decep sampai kamu ngancam itu cari minta maaf sampai kamu gini salaman pagean lakinya doa katanya lalamuna dia salaman bini gue emang ngapalah salaman kan rupanya lah balik ngaji bapak-bapak. Oh ya kon ngaji kamu tadi lah ngaji kan guru ngaji nak salaman gak laki ke kebun nak salaman balik di kebun nak salaman lagi, laki balik di kebun ngulang salaman lagi. Nah kamu balik di kebun ke salaman aku katanya, lah salaman gak laki. Jalan deh. Siap disalami bini balik di sini bawa bapak? Hah? Kira-kira ada ya siap salaman di depanku ini? Sakini? Hah? Salon dua nih dek kamu karaokean batal balik panitia ikhlas lillahi taala. Kamu berani dua belaki salaman di sini. Hadis sawi lagi pula. Kamu siap? Ada yang siap? Yang lah bebini, yang belum LHP, belum bebini, ini belum ada nak. Kalau salaman gak bini jemel, ala pula lah viral di medsos kalau LHP, ala salaman gak bini jemel katanya, ala gawe. Nah itu pak itu ibu-ibu ambil tangannya umpaisa salaman cium tangannya kamu lah tercium gak tangan laki kata Nabi tak selalu disampaikan ayu mamra'atin safahat zawjaha illa tahatat dzunubuhuma min khilali asabi'ihima. Kerbai mana saja kata Nabi, nak kerbai suka nanti, nak kerbai suka raja, nak kerbai tua, nak kerbai bungok, yang penting dia berlaki salaman gak laki maka akan rontok dosa-dosanya min khilali asabi'ihima dari sela-sela kejadinya. Bukan bininya saja diampuni, lakinya dua-duanya kata Nabi kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ini salaman gak kamu ini setahun ini berapa kali? Hah? Sekali. Gini ya ibu-ibu sekali salaman gak laki setahun. Ndok nak masuk surga ini. Jamaah majelis taklim. Waduh. Makanya ya belum belaki kacang-kacang belaki yo. Maka dapat pahala salaman gak laki. Jangan kudai salaman gak calon laki ya nya. Kadang-kadang terbalik ke gadis-gadis ke bujang-bujang ini enggak calon laki calon bini salaman dicium tangannya sampai ke rumah dong enggak bapak enggak dicium tangannya. Nyala deh. Pengalaman soal madak ngoy pernah bujang gadis. Nah itu bapak enggak ibu maka kadi ampuni dosa-dosanya rontok dosa-dosanya dari sela-sela jarinya ama kita minta maaf enggak laki. Mencontoh Sayyidatuna Khadijah ringkih akhlaknya elok caranya kepada suaminya. Aku pernah pula dengar hadis disampaikan ke Anwar. Aku entah hadis palsu apa hadis doib atau hadis apa. Hanya beliau menyampaikan sebuah hadis. Kata beliau ayu mamra'atin safahat zaujaha wa fi riwayatin qabbalat yada zaujiha. Kerbai mana saja ibu-ibu dengar kah ibu-ibu? Lah belaki kah kamu ini hadir nih? Hanya dia ya, janda bolong ya. Dengar kah? Kerbai mana saja ia mencium tangan suaminya, mencium tangan suaminya, maka pakaan nama qabbalat hajar al-aswada, seakan-akan dia mencium hajar aswad yang ada di dalam Ka'bah di Mekah itu ibu-ibu. Dia tidak ke Mekah lagi, kamu cukuplah laklir ka cium tangan laki saja. Nyalam dia deh. Ngoni hati itu ibu-ibu, kayaknya ragam aku tuh. Mencium hajar aswad yang ada di dalam Ka'bah itu. Tercium enggak itu dia hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal
alamin. Apalagi yang melakinya agak hitam-hitam dikit itu. Wow. Tambah mendapat kedua keutamaan. Satu, mencium tangan suami. Kedua, mencium hajar aswad. Kebetulan lakinya agak aswad alias hitam. Nah itu luar biasa. Tauladan yang begitu luar biasa, yang patut dan pantas diidolakan oleh kaum Hawa. Istri Rasulullah, akhlaknya begitu mulia. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anhu, disampaikan disumbangkan sedaya harta bendanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad dia berbanda sedikit kia. Hanya sedar ada kekayaannya diunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentang-mentang tunggu tubang banda kata ini landaan nugun ke derajat laki. Dia tahu ibu-ibu. Nek tahu. Aku banda ku kata, aku dengar ini. Ya udah kecul kamu. Nyala dia. Makanya kata Nabi tadi, kerbau mana saja yang merangak lebih suaranya daripada suara lakinya, maka kadilaknat disedak de benda yang terkena sinar matahari, kecuali dia bertaubat dan minta maaf kepada lakinya. Jadi balik di sini jangan kudai kemana-mana kamu, salaman kudai galengak laki, ya nya? Ya belaki, ya lo belaki kudai. Kalau salah pada salaman, kalau, betul bapak-bapak? Setuju bapak-bapak? Setuju apa ini? Nah itu nak taat dengan laki. Contoh Siti Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar oi Khadijah suka nanti. Hah? Karena bapak-bapak ini berat, ibu-ibu. Hanya kadang bapak-bapak kaman kerbai pulang mudah ngaji sampai kaja enggak aku. Ay, mama andengah tuh katanya. Oi, kakak dengah tuh. Ay, ada ceritanya gale. Hanya sesuai dia ceringut kamu galak marah-marah itu bapak-bapak. Sampaikannya oleh ibu-ibu. Oi kamba mana kaya lubuk kego sepanjang hari. Kamba mana kamba mana aku dek ceruno. Belaki tidur ngego pengendang hari. Kamu mana dek marahi kerbai kamu tidur ngego, amang ngego tu dek ada masalah itu. Ustaz Irhan ngego kayak mati doa tu ni. Cuma dia pengedang harinya tu buat aku pusing. Dengar ini mana nak nyapu nak apa-apa nak bersihan dengan mas telingkar depan TV ni. Nah, dek tahu dek cakap kamu kerbai di kamu bapak nyelam dia dek. Ada yang ngedang hari. Hah? Entah, kamu perhatiin tadi lah HP nyampaikannya. Aku dengarkannya ngedang lagi tu. Udah subuh ngulang tidur katanya tadi. Yang tadi tu. Entah lah cukup lo mbak ini lagi. Tidur ngegoh pengendang hari. Luar biasa. Kamba mana duku dek lebat patah ganting oi patah dahan. Kamba mana aku di departigat kata kamu kerbai bapak-bapak. Belaki pemancing dek gulikan katanya. Mancing saja mama andengah kata dia ngaji kamu kerba nyampaikannya. Ay entah menang mama andengah mancing saja katanya patah ikan ada sebalik balik malam petang mancing mancing lagi. Aduh nak kamu mana wajar sampai itu kerba dia kamu dosa kamu ibu-ibu. Dia kamu dosa sampai itu. Nak sampai ke oi kamu ni mancing saja malam. Aulah segah aku dimakan ikan. Kenyan mancing kamu siang pergi hanya malam. Mancing sila. Kata ikan di badan kita. Mancing dak ke luar menawar. Pancing dikit hatiku ini. Oi. Itu yang membuat kapu ibu-ibu yang cerunuk pertigat dengan kapu batin itu. Nyala tidak? Karena kita ini bapak enggak ibu-ibu, bapak-bapak khususnya adalah ketua kepala rumah tangga. Setiap kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita abaikan keluarga kita, bapak enggak ibu. Kita ni kepala rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga. Jangan sampai kita pagi lusa ketika dipintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala dia jawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sering disampaikan bapak angkat ibu, kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi ini intinya apa?
Tadilah disampaikan oleh dai cilik kita, oleh guru kita Ustaz Syuaib sampai ke hadisnya bahawa inti daripada peringatan Isra ini kita kembali memperingati apa yang Allah terima, yang Allah sampaikan kepada nabinya, yaitu Nabi besar Muhammad, yaitu berupa solat 5 waktu yang asalnya 50 diturunkan Tuhan 45, 40, 35, 30 selawi sampai baik ini hari kita laksanakan 5 waktu. Hanya dengan kemurahan dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita sembahyang 5 waktu, semegi pahalanya enggak kita melaksanakan 50 waktu. Pahalanya tetap 50, hanya kita melaksanakannya sebanyak 5 waktu. Itu nak kita ingatkan, payahlah sama-sama ya lom ilok sembahyangnya, yang lomnya sesungguhnya innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sembahyang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Lom sesungguhnya mungkin kita sama inilah sembahyang hanya lom ilok di rumah tangga. Selama ini kita sembahyang lom ilok bertetangga. Selama ini nak sembahyang hanya ngapa lom ilok bermasyarakat. Selama ini lom sembahyang hanya masih tetap borok sangka, borok kata. Ngapa itu? Sembahyang kita lom ringkih. Maka dari itu dalam peringatan ini kita ilok sembahyang kita. Mak mana maka sembahyang kita betul-betul mencegah perbuatan kita, mencegah diri kita agar dia berbuat keji dan munkar. Dia boleh alangkah banyaknya jemaah sembahyang, hanya dia masih melakukan praktek riba. Naudzubillah summa naudzubillah. Mak mana sembahyangnya lom ringkih, lom elok di hadapan Allah. Ama sembahyangnya lah ringkih, lah elok, pasti dia akan berbuat riba. Naudzubillah summa naudzubillah. Di dalam riwayat Isra Mi'raj ini, sebelum Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Muhammad ra'a qauman, diperlihatkan Allah suatu kaum yang mana yasbahu fi nahrin min dam, yang berenang, diberakka, dipadatka di sungai darah dan nanah. Payulqamal hijarah, bukan hanya itu, dia disuapi, dilempari dengan bebatuan dari neraka yang begitu luar biasa panas dan dahsyatnya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa jemaah ini wahai Jibril? Siapakah mereka ini wahai Jibril yang mendapatkan azab yang begitu pedih dan luar biasa dahsyat ini? Siapa ini wahai Jibril? Nabi Muhammad nangis iba, tanyakah, faqala haula'i akalatur riba. Wahai Muhammad, ini adalah perumpamaan umatmu yang melakukan praktek riba. Maka balik kepada pentingnya ngaji tadi, ibu-ibu, bapak-bapak. Mak mana kita bermuamalah, kita berjual beli, maka dia ada riba. Mak mana caranya kita, mak ini akhirnya tahu dia pungkiri, kita berurusan kat bank, maka dia menjadi riba. Itu di majlis taklim, kat guru-guru ngaji. Walaupun sama-sama kita tahu bahawa riba pusatnya ada di bank. Hanya mak mana kita bermuamalah kat bank, maka itu termasuk jemaah-jemaah yang melakukan riba, yang menolong riba. Itu di majlis ilmu, di majlis taklim kita dapat itu, bapak ngai bo. Mama nama ngawen lah kepagalan kamu ini oi. Hah? Balik gitu. Oh loh. Nah itu dekat kariba beli mana periba kali di dusun ini. Hah? Oh. Jangan sampai kita melakukan praktek riba lah. Sama kita ilok sembahyang kita, sehingga sembahyang kita betul-betul mencegah diri kita daripada berbuat keji dan munkar. Amu je mulai ilok sembahyang, ilok dia bersangka, ilok dia berkata. Amu di sembahyang dia kalau bersangka buruk sama manusia. Oh jangan-jangan wah ini kena kupit, ini kupit, wah ini karena belum ilok sembahyang kita. Jalan dia deh. Ada jemaah pai balik di Karang, pai balik di Bandar Lampung, pai balik di Jawa. Hai, kupit wah ini dia korong lagi dia jangan tinggal sembahyang. Besar ni kan luar biasa. Sering disampaikan Allah ceritakan dalam Al-Quran, masalah kakum besagar, tapi yang menyebabkan kalian gerumul cipul atau berak di neraka sakor ini, kata Tuhan. Gaulu lam naku minal musallin, kami dulu di dunia tidak sembahyang, dapat meninggalkan sembahyang, maka neraka sakor lah bagi jemaah yang meninggalkan solat. Pilot ini nak kita ulang ingat bapak nggak ibu, mungkin dulu kita pernah tinggal sembahyang sebelum kita hadir ke sini. Lom semangat sembahyang, masih meremehkan sembahyang. Luhur masih tinggal, asar masih tinggal, subuh masih banyak tinggal. Payahlah sama-sama jangan sampai tinggal lagi sembahyang. Jelas apa dia? Setuju bapak-bapak? Selalu disampaikan, dia ada bosan-bosannya. Aku silahkan jemaah nak membenci, silahkan jemaah nak mencaci. Yang penting yang aku sampaikan, tapi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mumpung aku ini yang penceramah lain mungkin kan sampaikannya boleh. Cuman mumpung sesama kita penceramah kita di dusun-dusun inilah aku sampaikan, maka kita sembahyang. Kata Tuhan, wasta'inu bis sabr was shalah. Kita tidak aman daripada Covid, sembahyang.
Dimanapun kita bertepi, ama kita solat, Tuhan sampaikan wasta'inu bisabri wassalah. Makanya dalam Isra ini keimanan yang begitu ditentukan. Ketika Nabi Muhammad menyerukan bahawa beliau telah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, beliau bertemu dengan seorang kafir Quraisy yang bernama Mut'im bin Adi. Nabi Muhammad sampaikan kepada pemimpin Quraisy namanya Mut'im bin Adi dan kawan-kawannya dan antek-anteknya bahawa aku telah di-Isra'kan Allah tadi malam dari Masjidil Haram sampai ke Baitul Maqdis atau ke Palestina, kemudian di-Mi'rajkan dari langit pertama sampai terus sampai ke Sidratul Muntaha dan Mustawa. Kemudian Mut'im bin Adi ini sama sekali dia percaya dengan Nabi Muhammad. Itu keimanan, Bapak-bapak. Kita kembali mengingatkan keimanan kita kepada Tuhan dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Mut'im bin Adi tadi berkata kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin Muhammad engkau akan melakukan perjalanan yang begitu jauh dengan jarak tempuh. Beliau sampaikan munhadiran syahran. PP pulang pergi dari Mekah ke Palestina itu memakai unta yang berjalan cepat, sebulan berangkat, sebulan baliknya lagi. Sedangkan engkau mendakwakan di semalam lah balik lagi di sini, lah ada lagi di kota Mekah. Tidak mungkin. Maka dia membajatkan, menggilakan, memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ketika Nabi Muhammad menceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, inni la saddaqtuka ma huwa ab'ad min dzalik, wahai Muhammad, seandainya engkau sampaikan perjalanan yang lebih jauh dari itu, aku akan tetap mempercayaimu, membenarkanmu, wahai Muhammad. Keimanan, Bapak-bapak, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq oleh karena selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktulah pula keimanan kita dengan Tuhan. Sembahyang itu tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh penceramah cilik kita, sembahyang itu tiang agama, bapak-bapak, ibu-ibu. Di masjid kita ini luar biasa tiangnya ringkih-ringkih ini ya. Profilannya luar biasa. Tanpa tiang, kira-kira mak mana masjid kita ini? Rubuh apa dia? Rubuh. Matulah pula agama kita, rubuh agama kita. Maka nenek Mada menyampaikan dalam sebuah nasihatnya yang sangat indah. Ayo sama-sama kita ngulang selawatan. Ayo, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, junjungan kita. Nabi Muhammad, panutan kita. Bapak-bapak, Nabi Muhammad, harapan kita. Nabi Muhammad, idola kita. Ayo sama-sama yang lancar. Nabi Muhammad, junjungan kita. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, harapan kita. Nabi Muhammad, junjungan kita. Ayo sama-sama. Ayo. Udah mulai dikit. Ayo sama-sama dengarkan saja nasihat dan pantunnya. Ayo. Makan salak di bawah batang pisanglah pisang raja. Jangan galak ninggalkan sembahyang, karena sembahyang tiang agama. Jangan galak ninggalkan sembahyang, karena sembahyang tiang agama. Nabi Muhammad, junjungan kita. Nabi Muhammad, panutan kita. Nabi Muhammad, harapan kita. Nabi Muhammad, idola kita. Amu tiang lagilah buluh, oi buluh pula dua genyeng. Amu tiang lagilah rubuh pula agamanya. Oi amu tiang lagilah rubuh pula agamanya.
Nabi Muhammad. Oi batin, ayo. Oh, stop dulu. Diam. Bapak-bapak kurang, ibu-ibu diam ya. Ya, bapak, satu. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Nabi Muhammad, junjungan kita. Nabi Muhammad, panutan kita. Nabi Muhammad, harapan kita. Nabi Muhammad, idola kita. Dan ibu-ibu, bapak-bapak diam, ayo ibu-ibu sama-sama ayo. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, idola kita. Nah itu intinya bapak nggak ibu, jangan tinggal sembahyang. Ilmu galak sembahyang, baiklah sama-sama kita melaksanakan sembahyang. Itu inti kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal sembahyang. Kurang apa gitu Tuhan nggak kita ibu-ibu? Nyelani deh. Selalu disampaikan kita ni sedak ada pengenjuk Tuhan. Kita nginak diinjuk oleh Allah, mendengar diberi oleh Allah, kita berpikir berakal diberi oleh Allah, menggerakkan anggota badan diberi oleh Allah, makan dan minum diinjuk oleh Tuhan. Siapa kita ini? Dia beri daya upaya kita, sedak adanya pengenjuk diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha baik, sebaik-baiknya, seilok-ilok jematua kita enggak kita ka iloklah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita dedek ilok kepada Allah. Allah hanya minta 5 waktu dalam satu hari satu malam untuk mengingat Allah. Dengan begitu banyak nikmat, tiap detik diberi nikmat oleh Allah. Yang dipinta Tuhan 5 waktu dalam satu hari satu malam. Kira-kira bapak-bapak, ama kita ada apik juraya, ada tetangga, ada kanca lah ilok enggak kita? Tapa kendak kita kabulkannya, kita minta tolongnya, tapa hajat kita kabulkannya. Sudah adanya ilok luar biasa. Tahu-tahu sewaktu-waktu dia berhajat ngak kita, minta tolong ngak kita. Hanya kita dindak ngabulkan dia, padahal dia lah ilok kiamat ngak kita. Kira-kira mak mana itu? Artinya woi ganti, woi itu katanya selama ini ku tolong, ku bantu, ku kabulkan selada hajatnya. Hanya aku minta tolong dia ndak nolong aku ganti nian, woi itu katanya. Am kita enggak Tuhan kambak mana, am itu bentuknya enggak sama manusia. Am enggak Tuhan tiap detik diberi nikmat oleh Allah, maka kita ke Allah minta 5 waktu saja. Sehari semalam kita dindak ngabulkan apa yang diberikan Allah, yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu itu intinya, dedeka banyak dedeka panjang yang ingin kami sampaikan. Hanya ini saja, tentu banyak kekurangan di sana sini. Aku menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Empuk singkat insyaallah bermanfaat, empuk senampur insyaallah menjadi penerang kita di kubur pagi lusa. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu payahlah sama-sama aku ngajak kamu kesedak adanya yang hadir ini kesedak adanya. Kita bermunajat sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Payahlah kita khusyukkan hati kita. Kita lupakan sedak ada urusan-urusan dunia. Kita tundukkan kepala kita. Ayo sama-sama kita khusyukkan, kita bermunajat senampur saja. Ayo jangan sombong kita, nak kita tundukkan hati kita kepada Allah. Nak kita khusyukkan hati kita kepada Allah. Kita fokus kepada Allah sejenak saja. Ayo jangan sampai kita dindak. Sama-sama kita khusyukkan. Selama ini kita lah ngurusi dunia kita. Sejenak saja hari ini kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dindak menyebut nama Allah. Allah yang selalu ngejuk nikmat enggak kita, Allah yang selalu memberikan sedak adanya kepada kita. Tidak pernah Allah meninggalkan daripada rahmat dan nikmatnya kepada kita. Dulu mungkin kita banyak lupa kepada Allah. Dulu mungkin kita banyak tak teringat enggak Tuhan. Dulu mungkin kita banyak berani menentang Allah, meninggalkan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehari ini payahlah sama-sama kita khusyukkan, kita rendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ayo sama-sama ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pada hari ini ya Allah, kami bersama-sama hadir duduk di masjid yang mulia ini ya Allah, di rumah-Mu yang agung ini ya Allah, dalam rangka memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di majlis mulia ini kami akui dosa-dosa kami kepadamu ya Rabb. Begitu banyak dosa ini ya Allah, begitu banyak maksiat ini ya Allah, begitu sering kami lupa kepadamu ya Allah. Dulu kami begitu berani menentang-Mu ya Allah, mengabaikan perintah-perintah-Mu ya Allah. Kami sering meninggalkan sholat dulu ya Rabb, kami sering meninggalkan puasa ya Rabb, kami sering lupa kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Di majlis ini kami akui kesemuanya ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Saudara-saudara kami yang hadir ini, yang mungkin belum bertaubat kepadamu ya Allah, hari ini kami ikrarkan taubat kepadamu ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Terima taubat kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bapak Ibu, ayolah sama-sama kita ingat jemaah tua kita yang sampai kebelikin adik dekat hadapan kita balas jasa kedua jemaah tua kita. Di majlis ini ayolah sama-sama kita buat senyum dan tertawa jemaah tua kita yang telah meninggal dulu. Perjuangannya yang begitu luar biasa dalam besarkah kita sampai mbak ini. Ayolah sama-sama kita ingat wajahnya, kita ingat perjuangannya, bagaimana sangatnya besarkah kita, didik kita, membiayai kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhi walidayhi, siapa-siapa yang memandang, mengingat wajah kedua jemaah tuanya dengan pandangan kasih sayang, kasihan kita dengan jemaah tua kita. Nazarallahu ilaihi bi ainir rahmah, maka Allah akan memandang dia dengan pandangan rahmat. Maka kata Nabi, siapa-siapa yang Allah telah pandang dia dengan pandangan rahmat, lam yu'adzibhu abada, tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Begitu besar dan agung pahala kita mengingat jasa kedua jemaah tua kita. Kita ingat wajahnya. Hari ini sama-sama kita ingat wajahnya, kita ingat sudah ada jasa jemaah tua kita. Kita buat dia tersenyum, yang telah meninggal dunia kita buat dia tersenyum kepada kita. Ya Allah, ampuni kedua jemaah kami ya Allah. Kami yang hadir ini mungkin keduanya telah meninggal dunia, ampuni keduanya ya Allah. Atau salah satu daripada keduanya telah meninggal dua, ampuni ya Allah. Kedua orang tua kami, orang tua kami yang masih hidup di alam dunia, berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur kepadanya ya Rabb. Jadikanlah kami anak-anak yang dapat membahagiakan, yang dapat menyebabkan senyum dan tawa kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma akrim hadhihi al-ummah al-Muhammadiyah bi jamili awaidik fid darain ikraman liman ja'altahu min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadhihi al-baldah wa sa'ira biladil Islam aminatan rakhiyah. Allahumma ij'al hadhihi al-baldah wa sa'ira biladil Islam aminatan rakhiyah. Allahumma ij'al hadhihi al-baldah wa sa'ira biladil Islam aminatan rakhiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma bi jasina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah.
hadirin, ketua panitia, guru-guru ngaji yang hadir, ini saja dapat kami sampaikan, tentu banyak kekurangan dan kekeliruannya. Maka dari itu kepada guru-guru selalu ilmu petunjuk kami sangat harapkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkahan pada bulan Rajab, dan InsyaAllah hari Senin kita bulan Sya'ban mendapatkan berkah bulan Sya'ban, sehingga Allah akan berikan nikmat dan karunia yang agung disampaikan kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.